Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Minggu 25 Juli 2021, kita akan melaksanakan kebaktian umum secara online yang dilayani oleh Pendeta Rasima TEF Manalu. Sebelum kita memasuki kebaktian, mari kita dengarkan pokok-pokok warta jemaat. Kebaktian tengah minggu 28 Juli 2021 pukul 18.00 melalui Zoom kita akan dilayani oleh Vikaris Loise Zebua dengan liturgos Bapak Dwianto Nugroho. Kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan Jumat 30 Juli 2021 pukul 18.00 melalui Zoom kita akan dilayani oleh Vikaris Loise Zebua dengan liturgos oleh Ibu Kristiani Nugrahani. Kebaktian Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Sabtu 31 Juli 2021 pukul 18.00 melalui Zoom kita akan dilayani oleh Ibu Larisma Tambunan dengan liturgos oleh Saudari Nesya Boru Tambunan. Kebaktian Umum Minggu 1 Agustus 2021 Pelayan Firman oleh Vikaris Loise Zebua dengan liturgos oleh Penatua Christian Yusuf. Berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka acara pemberkatan dan acara adat atau resepsi pernikahan Saudara Friedman C. Manalu dan Natasha Boru Sitompul akan ditunda sampai waktu yang ditentukan kemudian. Berkaitan dengan belajar mengajar, pendidikan agama Kristiani bagi siswa-siswi SMA atau SMK, maka kegiatan belajar mengajar akan diadakan untuk sementara waktu melalui Zoom. Berikut jadwalnya. Kelas 10 dimulai hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 pukul 16.00. Kelas 11 dimulai hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 pukul 16.00. Kelas 12 dimulai hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 pukul 17.00. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersaat teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum beribadah. Kita buka kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 21 bait yang pertama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita, kita meyakini
bahwa kebaktian kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita sambut nas pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk mengakui dosa kita di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita responi pengakuan dosa ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 467. Bagi kita yang sudah bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita sukacita sebagai anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya pada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak Ibu, kita menyambut pemberitaan anugerah pengampunan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 381. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Yang diambil dari Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kita responi petunjuk hidup baru ini dengan menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 402. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kami memohon hikmat Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami dilayakkan untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 menjadi bahan pembacaan Alkitab pada saat ini. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Sudah sarapan pagi hari ini? Sarapan apa pagi ini? Orang bilang sarapan pagi itu ala kadarnya saja. Tapi kita meyakini sarapan pagi itu juga harus sarapan yang sehat kan? Harus menu yang bergizi karena akan mendukung aktivitas yang kita harus kerjakan di sepanjang hari ini. Menolong kita sehat, ketika menu makanan yang kita makan juga sehat. Bersyukur kita bisa makan sarapan pagi tadi, lalu makan siang, lalu makan malam atau sore. Bersyukur bisa makan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mampu makan, tidak bisa makan, tidak mampu makan, ya tidak mampu mendapatkan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, bisa jadi karena kehilangan pekerjaan. Bisa jadi karena harus berbagi dengan banyaknya kebutuhan anggota keluarga, sehingga tidak mampu mendapatkan makanan yang sehat. Sungguh memprihatinkan. Tidak bisa makan. Kenapa tidak bisa makan? Orang yang isolasi mandiri sangat sulit untuk bisa makan.
rasanya di mulut ini pahit atau tidak ada rasanya. Jadi dimakan semua makanan apapun rasanya tidak enak. Atau kita ingin makan tapi di dalam perut ini mualnya hebat. Makanan itu rasanya bukan mau masuk tapi mau kita keluarkan, dimuntahkan. Sungguh ini juga keadaan yang berat. Memang dalam keadaan masa pandemi seperti ini, orang yang tidak mampu makan, orang yang tidak bisa makan, tentu perlu mendapatkan dukungan. Membutuhkan ide-ide, cara-cara, membutuhkan kepedulian, membutuhkan inspirator, motivator yang punya ide sehingga menolong, membantu bisa makan. Tapi juga makan yang sehat. Bahkan ketika menghadapi banyak persoalan, kita butuh orang-orang, sahabat yang mau mendukung, yang mau menolong, yang mau peduli. Supaya berbagai hambatan yang ada, itu bisa dihadapi. Orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang tidak bisa gampang begitu saja menjadi kalah. Bukankah orang yang beriman itu harus terus berjuang? Apapun persoalan yang terjadi, maju, hadapi, perjuangkan untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat Tuhan, dalam bahan bacaan kita diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan sesuai dengan kehendaknya, Ia mencukupkan apa yang kita butuhkan itu. Mari kita lihat bahwa pada saat itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Dan tentunya bukan tanpa alasan. Setidaknya di dalam ayat 2 dikatakan bahwa mereka telah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka tertarik, ingin tahu dan berharap mengalami mujizat pula di dalam kehidupannya. Jadi mereka yang mengikuti Yesus itu punya harapan yang besar. Bisa jadi karena persoalan hidup mereka dan mereka juga ingin merasakan mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Ketika dikatakan bahwa orang berbondong-bondong itu melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat, berarti ada banyak mujizat. Menyembuhkan orang-orang sakit berarti ada banyak orang-orang sakit. Maka kita bisa pastikan waktu yang lama dalam perjalanan. Waktu yang lama mereka mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Apa itu? Mereka lapar, mereka lelah. Karena itu Yesus yang tahu bagaimana keberadaan orang-orang yang berbondong-bondong pada saat itu. Kemudian ingin, mau mengungkapkan kepedulian terhadap mereka sekalian. Lalu Yesus bertanya kepada Filipus yang dia punya kacamata yang berbeda. Yesus orang sosok yang melihat orang banyak punya kebutuhan yang harus dicukupkan. Tapi Filipus dia mengatakan uang 200 dinar tidak akan cukup dengan orang sebanyak ini.
Sungguh dua cara pandang yang berbeda. Sama seperti Andreas yang punya kacamata atau pemikiran yang sama dengan Filipus. Ketika ia melihat seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan, dia mengatakan tidak akan mencukupi kebutuhan orang banyak pada saat itu. Begitu berbeda cara pandang antara Yesus dengan kedua muridnya. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, respon Yesus, ia memerintahkan kepada keduanya untuk menyuruh orang banyak itu duduk. Dan kemudian Yesus bekerja, berkarya, menggunakan 5 roti jelai dan 2 ikan. Diperkirakan orang-orang yang hadir pada saat itu 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan yang diberkati oleh Yesus lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang pada saat itu. Selesai mereka makan kenyang, lantas sisa ataupun potongan-potongan makanan-makanan itu supaya tidak terbuang dikumpulkan dalam 12 bakul penuh. Wow, Yesus memberi mereka makan. Yesus mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Yesus memenuhi kebutuhan mereka di masa itu. Yang menjadi bentuk kepedulian bukan saja di masa itu, tapi kepedulian terhadap kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Jemaat Tuhan, kisah selanjutnya adalah ketika para murid hendak menyeberang ke Kapernaum dengan menggunakan perahu. Dan di tengah perjalanan laut bergelora dan angin kencang. Mereka ketakutan. Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air seraya berkata, "Aku ini, jangan takut." Dalam keadaan ketakutan yang mengancam kehidupan mereka, Yesus datang. Yesus datang dan mengatakan jangan takut. Kalau sebelumnya Yesus mencukupkan apa yang mereka butuhkan dengan makan kenyang, kali ini Yesus menolong mereka mengatasi rasa takut. Kebutuhan akan rasa aman yang diperlukan oleh para murid. Wah, sungguh sebuah perjalanan sungguh menghayati keberadaan Yesus, sosok yang peduli. Mari kita berefleksi ibu bapak saudara. Yang pertama adalah begitu banyak persoalan di dalam kehidupan ini. Dan setiap orang harus berjuang untuk menghadapi pergumulan persoalan mereka. Dan di masa pandemi seharusnya orang terus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya supaya bisa bertahan untuk hidup. Tapi dalam kenyataan seperti saat ini tidak sedikit orang yang kemudian menyerah, tidak sanggup menanggung beban pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit orang yang kemudian tidak mampu melihat kehidupan ini ada peluang, ada kesempatan yang harus diambil. Tapi mereka menjadi sosok yang pesimis, begitu rapuh, tidak berdaya, orang yang cepat patah arang.
seperti kayu yang gampang patah. Bagaimana dengan gereja ketika ada situasi seperti itu di dalam kenyataan kehidupan atau di sekelilingnya? Mampukah gereja menjadi inspirator, motivator untuk menguatkan, untuk menolong, untuk peduli terhadap mereka yang mengalami kesulitan di masa pandemi? Seperti pertanyaan Yesus kepada para murid. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di manakah kepedulian gereja terhadap mereka? Mari kumpulkan talenta, mari kumpulkan kemampuan, mari kumpulkan semangat kita bergerak bersama-sama. Mari dukung, mari bantu. Seperti ada kata-kata bijak, orang-orang pesimis hanya melihat kesulitan di setiap kesempatan yang ada. Tapi orang optimis melihat dan menangkap kesempatan pada setiap kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, Allah memberi potensi bagi gereja. Jangan katakan gereja tidak punya potensi. Allah berkati potensi gereja berlipat-lipat ganda. Bahkan begitu melimpah. Dan gereja harus mampu melihat talenta yang dimiliki yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Potensi yang ada, besar kecil, 5 roti dan 2 ikan. Yang patut disyukuri lalu kemudian dikelola. Potensi kita, talenta kita mari kita kelola. Mari kita syukuri lalu kemudian menjadi cara Tuhan berbagi berkat. Jangan takut berbagi. Karena seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, sisa potongan-potongan makanan itu 12 bakul. Tangan Allah sudah bekerja. Kita tidak akan pernah kehilangan potensi. Kita tidak akan pernah kehilangan talenta. Justru ketika berbagi ia menambahkan apa yang kita miliki. Ia menambahkan, menganugerahkan dengan limpah ruah apa yang bisa kita punya. Karena itu gereja perlu memiliki warga, jemaat yang berjiwa motivator, inspirator seperti Yesus. Yang rindu untuk terus berkontribusi. Seperti seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ya, kehadiran peran-peran kita memberi berkat, membantu, menolong. Mari kita wujudkan. Tuhan menolong kita. Menguatkan kita, melipat gandakan talenta kita dan kita perjuangkan supaya orang lain bisa menerima berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 439. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami demi hari. Berkat jasmani, berkat rohani, Engkau limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, umat-Mu memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini ya Bapa, Engkau yang sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Karena sampai dengan saat ini, kami merasakan bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, kami diberkati, kami dituntun, kami disertai. Tuhan, kiranya dalam perjalanan kehidupan kami pada waktu-waktu selanjutnya, kami juga tetap terus berjuang di dalam kehidupan, menjadi berkat bagi sesama. Gereja yang peduli, gereja yang care terhadap situasi yang terjadi di sekitar kami. Karena itu, kami mendoakan masa PPKM. Kami mendoakan berbagai bentuk dukungan yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui protokol secara disiplin, protokol kesehatan secara disiplin. Kami memohon, kami juga berperan untuk membantu mendukung orang lain di zaman pandemi seperti ini yang mengalami situasi yang tidak mudah. Tuhan berkatilah kiranya pelayanan gereja-Mu di GKP Ciwidey ini boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Ada masa-masa di mana pelayanan gereja-Mu dilakukan secara online dan kiranya itu juga menjadi bentuk pelayanan gereja Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mendoakan Vikaris Louis, para penatua, kami mendoakan komisi-komisi, kami mendoakan seluruh anggota jemaat. Tuhan memberkati peran kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kiranya setiap kami boleh terus melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan. Kami mendoakan anggota keluarga kami Tuhan. Anggota keluarga kami yang sakit, anggota keluarga kami yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Kiranya itu juga menjadi kesempatan di mana mereka semakin sehat, karena ada kepedulian, ada support dari keluarga, dari sahabat, dari anggota gereja. Dan kiranya juga makanan, minuman, obat-obatan, vitamin yang mereka terima menolong mereka untuk bisa sehat kembali. Kami mendoakan ya Tuhan, keluarga kami yang pada minggu ini diberkati oleh Tuhan melalui pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk Fani Damayanti Boru Simanjorang 20 Juli, Ibu Minaria Boru Manalu 21 Juli, Gita Ayutia Boru Situmorang 23 Juli, Saudara Andre Jonathan, Bapak Henry Togatorop, Bapak Sangap Pintu Batu 24 Juli. Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan kasih sayang-Mu, memberkati mereka dengan kesehatan, sukacita, berkat. Kami juga mendoakan seluruh anggota keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, kiranya kami ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati mereka yang kuliah online, yang belajar online, semuanya juga membekali anak-anak kami untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini jauh dari sempurna. Kami membawanya hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersama-sama kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sering bergerak, tolong mereka yang dalam perang, bawalah sinar terang, pakailah angin, jangan takut, berlancarkan cahaya. Buatlah aku saluran dekat bagi siapa yang risau benar. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan keseharian kita dengan kesiapan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Jemaat GKP CID, kami Satgas COVID-19 ingin menyampaikan beberapa hal. Pandemi tidak akan berakhir dalam waktu dekat.
keadaan sedang tidak baik-baik saja. Setiap orang menghadapi tekanan, kecemasan masing-masing, baik itu bisnis, karir, kehidupan, dan keluarga. Lakukanlah apa yang membuat kita bahagia, berbuatlah baik kepada orang lain, tidak menyalahkan siapapun. Taati protokol kesehatan, pakailah masker dengan baik dan benar untuk saling melindungi. Pada masa pandemi ini, marilah menahan diri untuk tidak membuat berita yang tidak benar ataupun meneruskan mempercayai berita-berita tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dari sumber terpercaya. Mari budayakan saring dahulu sebelum di-sharing. Jaga iman, jaga imun, pasti aman. Amin.